Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays, channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bahas hal yang lagi hangat diperbincangkan di Twitter dan Discord, yaitu tentang perkembangan terbaru terkait jailbreak PS5, yang bisa dibilang sebuah loncatan besar dalam hal hacking konsol PS5. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Jangan lupa juga kunjungi blog Akal Plays untuk mendapatkan informasi aktual terkait perkembangan dunia game. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke inti dari video ini. Seorang developer bernama Fletch mengumumkan bahwa dia berhasil ngedam atau mengambil data pada platform security processor, yang disingkat dengan PSP dari PS5. PSP itu sendiri adalah sistem keamanan pada level boot untuk PS5, dan berada pada tingkat keamanan tertinggi dalam suatu sistem. Jika PSP berhasil dieksploitasi, maka kita dapat mengendalikan seluruh sistem yang ada di dalamnya. Kita bisa melewati hypervisor, dan melakukan jailbreak secara penuh. Nah, si Fletch ini dia berhasil ngedam PSP tersebut, sehingga bisa dibilang, saat ini dia memiliki kendali penuh atas sistem konsol PS5. Selain itu, Fletch juga menggunakan exploit yang memanfaatkan file save game korup PS4, dalam hal ini game dalam bentuk disk, yang ternyata bisa dipakai juga di PS5. Exploit ini bisa digunakan pada firmware terbaru, dan exploit ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan sendiri oleh Fletch. Namun, dia tidak berencana untuk merilis secara detail informasi tentang exploit ini ke publik. Informasi ini, aku dapatkan dalam percakapan dalam Discord PS5 Reverse Engineering, di mana si Fletch memberikan beberapa klarifikasi, tetapi tidak memberikan terlalu banyak detail. Saat ini, masih banyak hal yang belum diketahui dan banyak spekulasi mengenai hal ini. Yang jelas, Fletch telah berhasil mendapatkan akses ke PSP PS5 melalui metode perangkat lunak saja, tanpa menggunakan sedikit pun perangkat keras, dan dia juga memiliki akses ke kunci dekripsi untuk membuka firmware dan konten lain di PS5. Keberhasilan ini dapat dianggap sebagai kebocoran besar dalam sistem keamanan PS5. Dan tentu saja, Fletch juga dapat melewati hypervisor pada firmware 2.50, karena versi firmware ini yang dia gunakan saat berhasil melakukan exploit. Namun, dia belum menguji apakah exploit ini berfungsi pada versi firmware yang lebih tinggi. Jadi kita belum tahu apakah exploit ini sudah diperbaiki di firmware versi di atas 2.50. Selain itu, kita juga tidak tahu apakah kunci dekripsi telah berubah di firmware terbaru, karena menurut Fletch, dia tidak yakin apakah atau kapan mereka memperbaiki bug ini. Biasanya, mereka mengubah kunci pada versi perangkat keras, jadi mungkin bakal beda kunci tersebut pada perangkat keras versi yang lebih baru. Ada beberapa hal yang belum diketahui pada saat ini, kita tidak tahu apakah exploit ini telah diperbaiki pada firmware 3.0 atau yang lebih tinggi. Karena pada firmware 3.0, hypervisor sudah dipisahkan dari kernel yang tentu saja ini dapat menjadi masalah dalam pengaplikasian exploit ini. Fletch mungkin akan mencoba di firmware yang lebih tinggi suatu saat nanti. Selain itu, kita juga tidak tahu apakah kunci dekripsi telah berubah pada firmware yang lebih tinggi. Fletch mengindikasikan bahwa kemungkinan kunci dekripsi berubah karena revisi perangkat keras daripada pembaruan firmware. Perangkat keras yang dimaksud di sini adalah motherboard. Jadi kunci dekripsi mungkin berbeda pada model PS5 yang lebih baru, seperti model CFI 100 sekian-sekian dengan CFI 101 sekian-sekian dan seterusnya. Atau mungkin juga kunci dekripsi bakal beda antara PS5 edisi pertama dengan edisi kedua, edisi digital dan limited edition. Pada saat ini, semuanya masih belum pasti dan kita perlu menunggu untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Belum jelas apakah firmware 2.50 adalah batas maksimal untuk exploit ini atau apakah sudah diperbaiki di firmware 3.0. Demikian juga, kita belum tahu apakah kunci dekripsi masih sama untuk beberapa model pada firmware 3.0 dan yang lebih tinggi. Pada tahap ini, tampaknya exploit yang digunakan oleh Fletch adalah sama dengan yang ditemukan oleh Failoverflow pada November 2021. Dalam tweet mereka, Failoverflow menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan kunci dekripsi PS5, dan Fletch juga berhasil melakukannya dengan menggunakan celah atau bug yang sama. Mereka juga telah mengonfirmasi satu sama lain bahwa ini adalah exploit yang sama. Seiring berlanjutnya pembahasan tadi, Fletch menjelaskan bahwa dia berhasil menggunakan file korup save game PS4 dalam bentuk disk.
Meskipun dia tidak berencana untuk merilis metode yang dia gunakan, dia mengatakan bahwa metode ini kemungkinan dapat diimplementasikan pada exploit yang sudah ada, yang sebelumnya sudah dirilis ke publik, seperti BD Jailbreak dari Fleu, dan kemungkinan implementasi WebKit oleh Spectre. Dengan demikian, mungkin metode ini bisa diimplementasikan pada exploit yang sudah dirilis itu. Namun yang menjadi perhatian utama adalah, Fletch mengatakan bahwa dia tidak akan merilis exploit secara khusus, tetapi dia berencana untuk mengungkapkan metode yang bisa digunakan, agar kita bisa menjalankan aplikasi seperti fake PKG, seperti halnya yang dia lakukan di awal-awal ditemukannya jailbreak PS4. Dengan begitu, langkah pertama menuju Homebrew Enabler atau HEN untuk PS5, dapat dikembangkan oleh para developer lain. Dia berencana untuk menyusun penjelasan secara detail tentang bagaimana cara menjalankan fake PKG, yang nanti akan dia share ke para developer lain, agar mereka dapat mengimplementasikannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pencapaian yang signifikan jika berhasil, karena membuka peluang untuk pengembangan homebrew dan aplikasi open source lainnya pada PS5. Fletch juga menyatakan bahwa menurutnya, fake PKG mungkin dapat diimplementasikan tanpa harus melewati hypervisor, tetapi dia belum yakin karena perlu diuji secara langsung. Jadi meskipun dia tidak akan merilis exploit secara terbuka, tapi dia tetap bakal membagikan informasi tentang fake PKG dan cara mengimplementasikannya, yang bisa menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan jailbreak PS5. Dengan gambaran yang ada di atas, maka Homebrew Enabler atau HEN, dan fake PKG pada PS5, kemungkinan besar tidak lama lagi bakal terwujud. Meskipun implementasinya mungkin berbeda dengan PS4, kemungkinan bisa mendapatkan fake PKG yang berjalan di PS5 akan menjadi pencapaian besar. Tentu saja, yang paling diharapkan adalah jika Fletch merilis seluruh metode exploit-nya, tetapi tampaknya itu tidak akan terjadi. Skenario terbaik berikutnya adalah, jika kunci dekripsi tidak berubah antara versi 2.50 hingga 4.51, dan Fletch dapat menjalankan fake PKG tanpa memerlukan hypervisor. Jika itu terjadi, maka kalian yang memiliki PS5 pada firmware 3.0 hingga 4.51, juga bakal dapat mengubah PS5 ori kalian jadi PS5 HEN. Perlu diingat bahwa metode dari Fletch ini, berbeda dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Astra Skies, yang mencoba mengimplementasikan homebrew tanpa memerlukan bypass hypervisor. Jadi, ada beberapa perkembangan yang berjalan secara paralel yang dilakukan oleh masing-masing developer di komunitas PS5 saat ini. Misalnya, ada perkembangan metode Astral Skies POC, di mana Zeko telah merilis gambar yang menunjukkan homebrew test app, yang tampaknya mengalami crash saat menggunakan metode POC tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka juga sedang bekerja untuk pengembangan homebrew di PS5. Dan beberapa jam saat video ini dibuat, Illusion memperlihatkan dia mengaktifkan mod 60 FPS dalam sebuah game PS5, dan juga mengaktifkan menu debug setting di game Uncharted PS5, dengan memanfaatkan metodenya Astral Sky tersebut. Selain itu, ada juga pengembangan oleh Dismods, yang menciptakan PS5 API untuk memungkinkan kita dapat memodifikasi memori permainan pada PS5 secara remote melalui RPC, mirip dengan apa yang dapat dilakukan oleh Trainer dan Mod Tools pada PS4. Dalam contoh yang ditunjukkan, dia berhasil memodifikasi permainan Black Ops Cold War, untuk mengaktifkan teks debug pada permainan. Selanjutnya, ada T-Rex 77, atau Jose Gonzalez, sedang mengembangkan paket installer untuk PS5, agar memungkinkan kita bisa menginstal paket PS5. Jadi bisa kita lihat ada banyak perkembangan yang berlangsung di komunitas PS5. Meskipun hasil dari exploit Fletch mungkin hanya berlaku untuk firmware 2.50 dan lebih rendah, kita masih memiliki Astral Skies POC, yang diharapkan dapat mendukung homebrew pada firmware 3.0 hingga 4.51. Semua ini menunjukkan bahwa komunitas PS5 benar-benar mengalami peningkatan aktivitas, dan otomatis bisa jadi harapan bagi kalian yang lagi nungguin PS5 HEN. Namun secara tidak langsung, ini juga jadi kabar buruk buat kalian yang sedang menunggu jailbreak PS4, untuk firmware di atas 9.00. Karena seperti yang aku gambarkan di atas, saat ini para developer lebih tertarik dalam pengembangan PS5 Syn ketimbang PS4. Ya, semoga saja ada juga developer yang sedang menggarap jailbreak terbaru untuk PS4. Oke, itulah informasi terkait perkembangan jailbreak PS5 saat ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.